selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Harga cabai merah di Padang mencapai Rp80.000 per kilogram. Terlilit hutang, petani di Padang Panjang nekat curi roda mobil yang sedang terparkir. Puluhan pelajar di Pasaman Barat ikuti peragaan busana unik dari barang bekas. Harga cabai merah di Padang terus alami kenaikan. Pantauan di Pasar Raya Padang pada Selasa pagi, harga cabai merah sudah menyentuh angka Rp80.000 per kilogram. Padahal sehari sebelumnya, harganya masih Rp65.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai merah terjadi karena pasokannya dari Pulau Jawa berkurang drastis. Sebab di Pulau Jawa, harga cabai merah jauh lebih tinggi, yaitu di atas Rp100.000 per kilogram. Selain kurangnya pasokan, kenaikan harga cabai juga disebabkan kegagalan panen. Saat ini, pasokan cabai merah yang ada di sejumlah pasar di Kota Padang berasal dari Solok Selatan dan Aceh. Biasanya, pasar-pasar tradisional di Padang dibanjiri cabai dari Pulau Jawa yang harganya lebih murah dan lebih disukai warga. Sekarang melonjak drastis. Yang untuk hari ini Bu ya? Sekarang kemarin masih 65-an. Sekarang sampai 80. 80. 78 80. Untuk penjualan. Itu jenis cabai apa itu Bu? Dari Padang Aro. Sama. Kalau untuk cabai hijau Bu? 40-an. 40-an. Itu kalau harga normalnya berapa Bu? 30-an dulu. 80.000. 80.000. Itu jenis cabai apa itu Bu? Jawa, Aceh. Kalau untuk bawang Bu? 28. 28. Harga standarnya? 20. Menurut Ibu sebagai pedagang ini naiknya sampai kapan nih Bu? Sekarang orang pedagang ini orang nih nonton ini panennya gagal. Mahalnya harga cabai memaksa kaum ibu memutar otak. Mereka mengurangi pembelian dengan menambahkan tomat dan cabai setan pada masakan mereka. Mana ya, mudah-mudahan cepat turun lagi lah. Soalnya ya ini juga kebutuhan banyak sekali ini. Jadi dibagi-bagi. Biasanya beli seperempat buat nyambel itu. Sekarang malah ditambah tomat sama cabai setan itu dicampur. Untuk pembeliannya dikurangi atau gimana? Dikurangi biasanya seperempat, sekarang 1 on, tambah tomat, tambah cabai rawit. Selain cabai merah, harga cabai hijau dan cabai rawit juga melonjak tajam. Cabai hijau naik dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Cabai rawit dari Rp30.000 naik hampir 200% menjadi Rp80.000 per kilogram. Bawang merah juga ikut naik dari Rp20.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Robi Ham melaporkan dari Padang. Kelangkaan BBM jenis solar kembali terjadi di Kota Padang. Pantauan pada Selasa siang, hampir di seluruh SPBU di kota ini terjadi antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi BBM. Seperti di SPBU kawasan Bypass Pisang Kuranji dan SPBU di Mutiara Putih Koto Tangah. Para sopir rela antre menunggu giliran hingga berjam-jam. Hanya sekadar untuk mendapatkan BBM jenis solar. Menurut sopir, kelangkaan ini telah dirasakannya sejak 1 bulan terakhir ini. Awal, seorang sopir truk CPO mengatakan, mulai dari Darmasraya, tempat ia memuat hingga bongkar di Teluk Bayur, terjadi antrean panjang di setiap SPBU yang dilaluinya.
Akibatnya para sopir sering terlambat untuk mengantarkan barang karena waktunya banyak terbuang untuk mengantri lama di SPBU. Macet, semuanya macet. Di mana-mana SPBU macet, panjang antrian minta ampun. Kalau bisa solar nih lancar lah seperti biasanya kan, nggak ada kendala gitu. Pokoknya pada umumnya semua SPBU lah di Sumbar ini. Di Sumbar ya Pak ya? Damas Raya, macet dari Damas Raya, Sungai Rumbai. Oh, dari Sungai Rumbai sampai Padang itu memang begini keadaannya Pak ya? Setiap SPBU. Kelangkaan ini terjadi karena adanya pengurangan pendistribusian BBM jenis solar ke SPBU. Jika biasanya ia mendapatkan 24.000 liter sehari, saat ini hanya mendapatkan 16.000 liter per hari. Ya memang dikurangi setiap 8 KL per hari. Biasanya berapa itu Pak? Biasanya 16 jadi 8, yang 24 jadi 16. Itu per hari kita menghabiskan Per hari, ya Pak ya? Ya kalau bisa mudah-mudahan lah Pak, dengan kuota yang seperti biasa, mengurangi kemacetan apa. Tidak terjadilah kecelakaan karena kemacetan ini kan sering Pak. Kelangkaan solar dan antrian panjang ini sudah sering terjadi, terutama di penghujung tahun. Dikhawatirkan kondisi ini bisa memicu kenaikan harga jika terjadi dalam waktu lama. Robiham melaporkan dari Padang. Badan Pengawas Pemilu Pesisir Selatan dalam waktu dekat akan menertibkan alat peraga kampanye dan alat peraga sosialisasi caleg yang sudah terpasang. Hingga Selasa siang, spanduk dan baliho caleg itu masih menjamur di sepanjang jalan di kabupaten ini. Hanya sebagian kecil yang membuka ataupun menutup dengan plastik hitam. Sebelumnya sudah disepakati agar alat peraga yang sudah terpasang ditertibkan secara mandiri hingga tanggal 17 November. Setelah tanggal tersebut, Bawaslu akan menertibkan dan membuka paksa spanduk atau baliho yang masih terpasang. Setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPD RI, tanggal 4 November lalu, caleg tidak boleh berkampanye atau memasang alat peraga kampanye yang sifatnya mengajak memilih. Sebab hal itu dianggap melanggar peraturan KPU karena berkampanye di luar jadwal yang sudah ditentukan. Bahwa APS atau APK itu partai politik sepakat bersama untuk ditertibkan karena dikhawatirkan nanti ada hal-hal lain yang dikhawatirkan bentuk atau tidak merata atau tebang pilih. Makanya partai politik tersebut sepakat untuk apakah itu APS atau APK ditertibkan saja secara merata. Kampanye pemilihan legislatif dan pemilihan presiden akan dimulai tanggal 29 November. Sebelum itu, caleg ataupun calon presiden dilarang untuk berkampanye baik secara terbuka, tertutup ataupun di media sosial. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Minimnya ketersediaan darah menyebabkan warga kesulitan mendapatkan pasokan. Untuk mengantisipasi hal itu, Palang Merah Indonesia Kota Bukit Tinggi membentuk kampung siaga donor darah di 3 nagari. Ketiga nagari tersebut adalah Nagari Kamang Hilir, Nagari Kamang Mudi, dan Nagari Buki Batabuah. Nantinya, warga di 3 nagari ini selalu siap mendonorkan darahnya secara rutin 3 bulan sekali untuk disimpan PMI. Pencanangan kampung siaga donor darah ini dipusatkan di kantor Wali Nagari Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Mage, Kabupaten Agam. Kebutuhan darah di markas Palang Merah Indonesia Kota Bukit Tinggi dalam 1 bulan mencapai 1.400 hingga 1.500 kantong. Sedangkan pendonor yang ada hanya mencapai 800 orang.
Untuk mengantisipasi kekurangan tersebut, beragam cara dilakukan PMI Kota Bukit Tinggi. Wali Nagari mengharapkan pasokan darah bagi masyarakat dapat terpenuhi. Dengan pencanangan kegiatan siaga kampung donor ini, kita menginginkan suplai kebutuhan darah nanti bagi masyarakat Kamanggilia yang membutuhkan itu tercukupi. Artinya apa? Masyarakat kita yang membutuhkan darah pada saat mendapat perawatan itu tidak akan terlalu sulit untuk mendapatkan suplai darah tersebut. Dengan adanya kampung siaga donor darah tersebut, diharapkan warga tidak kesulitan lagi mendapatkan darah. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam.